Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Aziz Alimul Hidayat. Kali ini saya akan berbagi tentang uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan program SPSS. Bagi kalian yang belum memahami tentang bagaimana cara menguji validitas dan reliabilitas pada semua instrumen, maka mari kita coba kami simak video terkait dengan uji ini sampai akhir. Nah, sebelum saya menyayangkan tentang bagaimana prosedur pengujiannya, perlu kami jelaskan bahwa video kali ini hanya menjelaskan pada uji validitas menggunakan uji product moment yang barangkali saudara sudah banyak mengenal di luar itu. Namun di dalam video ini hanya cukup mengenalkan bagaimana uji validitas menggunakan bivariate version atau dikenal dengan product moment. Nah, uji validitas ini penting kawan. Karena apa? Karena di dalam sebuah alat ukur, jika alat ukur itu tidak valid dan reliable, maka hasil penelitian itu tidak juga bisa menghasilkan nilai yang valid dan yang tinggi. Namun, jika sebuah alat ukurnya yang digunakan itu sah, alat ukurnya itu valid, dan alat ukurnya itu reliable, bisa dipakai di mana-mana, maka alat ukur ini juga bagus dan tentu hasil potret riset yang Anda kita gunakan juga valid. Nah, inilah pentingnya uji validitas dan uji reliabilitas di dalam alat ukur. Khususnya pada teman-teman mau melakukan penelitian yang menggunakan alat ukur beberapa pertanyaan atau beberapa kuesioner, ya biasanya dipakai untuk mengukur terkait dengan masalah-masalah perilaku seseorang, baik itu aspek sikap, pengetahuan, atau yang bisa mencerminkan potret itu diambil dari data pertanyaan atau pernyataan. Nah, ini pengantar di mana pentingnya uji validitas dan reliabilitas. Mari kita ikuti video terkait dengan bagaimana cara menguji validitas dan uji reliabilitas. Simak pembelajaran atau simak video sampai akhir. Nah, uji validitas nanti akan kita lihat di sini. Jadi kalau kita melihat data-data uji validitasnya, ini akan kita lihat. Nah, karena ini ada uji korelasi, nanti akan bisa kita lihat. Ini belum ada datanya karena belum kita entry. Jadi semua data yang ada di dalam pengujian ini nanti akan muncul pada pengujian yang ada di sini. Ini ada pengujian validitas dan reliabilitas. Ini ada uji validitas. Nanti kalau kita menguji reliabilitas, itu kita menguji di reliability analysis di sini. Nah, ini yang perlu saya kenalkan lebih awal di situ. Nah, kalian pasti mengenal apa itu uji validitas. Banyak hal. Nanti kalau Anda mendengar ada uji validitas menggunakan bivariate version, itu hampir sama seperti product moment version. Dan corrected item total correction. Nah, ini yang biasa sering dipakai. Nanti akan saya kenalkan dulu bagaimana cara menguji validitas dengan product moment version. Ini yang perlu saya sampaikan. Namun sebelum Anda saya kenalkan melalui IPM SPSS ini, intinya di dalam pengujian validitas itu yang pertama Anda harus menentukan terkait dengan rumus yang ada jika Anda menggunakan rumus. Kemudian satu, tentukan pertanyaan atau pernyataan yang akan Anda ukur validitasnya. Dia harus memasukkan di dalam pertanyaan-pertanyaan itu masing-masing. Kemudian cari nanti tabel, ya, tabel rumus korelasinya, ya, R tabelnya Anda harus pahami. R tabelnya adalah untuk mengetahui korelasinya. Nah, nanti akan kami kenalkan contoh R tabel yang korelasi yang, nah ini contoh tabel korelasinya untuk uji validitasnya di situ. Ya, baru kemudian Anda kenalkan, kami kenalkan kira-kira setelah karena akan Anda lihat degree of freedom-nya, baru kita menghitung dia valid atau tidak. Karena hasil validitas itu akan dibandingkan dengan nilai yang ada di sini. Ini ada menghitung dengan uji korelasi menggunakan uji statistik. Nah,
mari kita lihat, kita mulai dari bagaimana cara pengujian menggunakan uji validitas. Saya ingin menguji sebuah, katakan Anda melakukan penelitian terkait sikap atau perilaku atau pengetahuan, silakan. Pokoknya yang kalau Anda menggunakan ujinya menggunakan kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan pilihan yang itu membutuhkan jawaban yang sesuai dengan standar atau indikator yang ada. Nah, saya misalkan nanti saya ada mungkin 10 pertanyaan, katakan di situ. Saya tulis di situ, di kontennya adalah variable new. Saya tulis pertanyaan 1, kemudian ada pertanyaan 2, kemudian saya tulis ada pertanyaan 3, ada pertanyaan 4, pertanyaan 5, ada pertanyaan 6, ada pertanyaan 7, pertanyaan 8, kalau Anda sudah ingin menguji pertanyaan di sini, Anda harus membuat kolom yang ada di sini. Ini ada 10 pertanyaan yang saya akan uji kira-kira validitas atau tidak, dan kemudian di sini harus ada skor ya, skor total. Skor total dari pertanyaan yang nanti dijawab benar oleh seseorang yang mau kita teliti. Nah, sekarang ini angka desimalnya, ini item yang mau kita uji, itu desimalnya 2. Kemudian kita akan masuk ke data view. Nah, data view inilah yang nanti kita uji. Katakan tadi kita uji ada pertanyaannya ada 10, ada skor total. Kita lihat kalau kita menguji kepada 12 orang katakanlah, maka sampelnya harus sampai 12 ini. Andaikan pertanyaan nomor 1, nah ini contohnya saya mau melakukan penelitian dengan aja jawaban atau dengan retang jawaban itu ada nilai 1, ada nilai 2, ada 3 atau 4 katakanlah. Jadi ini contohnya ini Pak, si sampel atau si responden nomor 1 itu jawabnya nomor 1 katakan, responden 2 nomor 2, kemudian ini 1, 3, 4, ini 1, ini 2, ini 2, ini 2, ini 3, ini 4, ini 2. Nah, 12 responden di pertanyaan 1. Nah, demikian sampai terakhir katakan. Saya nyoba saja, saya acak apakah dari jawaban-jawaban ini nanti akan memiliki nilai validitas yang bagus. Misalnya ini maksimal 4 kalau memang ada pertanyaan dengan dibutuhkan jawabannya. Coba lagi. Coba lihat. Data ini dari data responden, jangan lupa teman-teman, sehingga tidak salah. Semua data yang angka-angka ini adalah data berasal dari jawaban responden. Pertanyaannya nanti apakah jawaban tersebut, pertanyaan tersebut valid sebagai alat ukur yang akan kita uji. Ya, nanti kalau tidak valid ya kita perbaiki, kita revisi pertanyaan. Takutnya jawaban atau pertanyaannya mungkin bias, tidak jelas, atau mungkin tidak dimengerti. Nah, kalau efeknya, kalau alat ini tidak jelas, tidak valid, maka tentu ya hasil akhirnya yang hasil penelitiannya juga tidak benar.
karena alat ukurnya saja salah, artinya tidak valid. Ini saya coba semua saya acak. Ada 10 pertanyaan, kemudian ada 12 responden, kemudian dari responden itu sudah menjawab jawaban ini, kemudian ada skor totalnya, maka selanjutnya kita akan menguji dengan menggunakan uji validitas yang biasa digunakan adalah bivariate version atau product moment. Jadi product moment version miliknya version. Nah, langkah yang pertama adalah tadi sudah kita lakukan. Nah, selanjutnya adalah tahap pengujian analisis. Kita pilih analisis di situ, kemudian cari yang korelasi, kemudian ada yang bivariate. Nah, disitulah sudah muncul pertanyaan pertama yang akan kita uji. Selanjutnya kita pindahkan semua pertanyaan itu ke variabel. Nah, kemudian kita pilih variabel, pilihannya korelasi koefisiennya adalah version, kemudian totalnya sudah jelas. Nah, kita lihat, kita lakukan penilaian kira-kira validitasnya bagaimana. Nah, inilah hasil uji validitas di antara pertanyaan-pertanyaan yang tadi mulai 1 sampai terakhir. Nah, kita lihat N-nya adalah 12. Sedangkan yang mau kita cari tabelnya, kita bandingkan R tabelnya berapa. Nah, dari situ kita lihat validitasnya harus tabel. Ingat, R tabel di situ ada tadi yang saya sampaikan, ini adalah R tabel. R tabel itu untuk degree of freedom-nya, nilai kebebasannya adalah 1 di sini N jumlah dikurangi min 2. Nah, kalau N-nya ini adalah 12, maka min 2 berarti 10. Nah, kita cari yang 10. Nah, di sini 10 adalah 0,493 nilai R untuk tingkat signifikasinya adalah 0,05 di situ. Berapa ini? 0,4973 di situ. Nah, kita lihat hasilnya tadi 0,4973. Nah, kita lihat nilai total versionnya. Jadi 0,4973 apabila nilainya itu kurang dari 0,4973, maka nilainya tadi tidak valid. Nah, kita lihat biasanya pada ini tidak valid, pertanyaan 2 tidak valid, pertanyaan 3 pertanyaan dia 49. Nah, ini 5 ya, 49 dan ini valid. Kemudian 46 tidak valid, ini 541 ya, berarti ini 0,41 juga nggak valid. Nah, ini kemudian 0,6, nah ini juga valid. Jadi ada beberapa pertanyaan yang valid itu adalah pertanyaan nomor 10, kemudian pertanyaan nomor nomor 3. Jadi kalau dilihat dari uji validitas di situ R yang tidak valid itu sudah kelihatan berapa saja soalnya, 3 dan 10. Nah, inilah cara bagaimana kita melihat terkait dengan uji validitas. Nah, kemudian ada juga dengan cara melakukan pembandingan dengan menggunakan penilaian corrected item total korelasi. Nah, apakah ada korelasi di antara itu? Kita kembali lagi, kita lihat pengujiannya. Nah, kita ukur validitasnya karena korelasinya. Kita menggunakan skala, kemudian kita pilih yang reliable ya. Nah, reliable-nya, kemudian kita pindahkan semua skornya di situ. Kemudian kita pilih metodenya karena kita menggunakan
pakai tadi pengujiannya adalah pakai alpha, Cronbach alpha. Oke, jadi pakai Cronbach alpha kita menggunakan nilai ini. Oke, kemudian kita lihat statistiknya. Kalau kita memilih ingin menambah deskripsinya, bisa dilakukan di situ. Yang paling penting adalah kita akan mengulang skala yang akan kita keluarkan. Nah, kemudian klik skala di situ. Jika dihapus, kemudian baru kita continue. Oke. Nah, disinilah kita akan melihat dari tabel dari sisi uji reliabilitasnya sudah memenuhi aspek ini. Nah, kita akan melihat kira-kira pertanyaan yang akan dibuang. Ini tadi kan sama nilai dibandingkan tadi tabelnya 0,49 berapa tadi. Nah, sekarang akan kita lihat kurang. Jika kurang maka itu dinyatakan tidak valid. Ini juga bisa dilihat di sini. Nah, ini dari nilai Cronbach-nya dari setiap alfa di sini. Jadi tabelnya sudah jelas. Kemudian dilihat pertanyaannya mana yang kurang dari 0,49. Nah, di situ yang paling valid ya pertanyaan nomor 10, kemudian pertanyaan nomor 6, ya yaitu yang lain dianggap tidak valid karena 0,69. Saya ulangi lagi di situ, ini tabelnya di situ adalah 0,5 ya, 5 10 ya, 10 tadi karena 12 ya, 0,4973 di situ. Nah, disinilah yang mudah untuk mengetahui terkait dengan uji validitas. Nah, bagaimana kalau kita menguji reliabilitas? Sama sebenarnya uji reliabilitas itu juga kita akan kembali lagi di situ. Nah, karena uji reliabilitasnya sama persis yang terakhir, pakai Cronbach alpha juga sama. Kita akan melihat, kemudian kita akan mengetahui tadi skala yang mana yang tadi. Nah, contohnya dari pertanyaan tadi yang valid itu adalah taruhlah yang berapa tadi, yang kita lihat lagi. Pertanyaan nomor 6 sama nomor 10. Kita coba nomor 6 sama 10. Kita sama pengujian, cari yang skalanya, reliable analisisnya, kita masukkan modelnya pakai menggunakan alpha, kemudian pakai statistiknya, oke, pakai skala if item delete, kemudian kita lanjut ke oke. Kemudian bagaimana pengujian alpha tetap sama dan dinyatakan reliable. Jadi disinilah uji validitas yang ada. Nah, ini pertanyaan nomor 10. Ini dianggap ya 0,7 ya, berarti yang ini yang lebih reliable. Nomor 6 yang reliable. Jadi setelah dicek maka nomor 10 ini juga tidak reliable. Jadi yang bisa dipakai di dalam uji validitasnya adalah yang nomor 6, yang ini akan memberikan
nilai yang sempurna di dalam pengujian statistik, khususnya di dalam uji pengujian. Oke, baik, teman-teman kalian sudah menyimak dan mengikuti semua proses bagaimana langkah-langkah pengujian, uji validitas dan uji reliabilitas yang dengan menggunakan bantuan SPSS. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian yang akan melakukan pengujian alat ukur sebelum Anda melakukan penelitian. Nah, dengan adanya alat ukur inilah cara mengujinya Anda akan memudahkan secepatnya untuk melakukan sebuah riset. Mudah-mudahan bermanfaat video kali ini. Sampai ketemu dalam video-video yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.